check. Yo, bitch, we keep it cutthroat, choking on a gun smoke, 6-shot revolver, Russian roulette, certified pros, man, you fucking with some vets. Give my respect when I walk in the room, hoes go nuts when the bass goes. Breakdance kini lekat dengan keseharian kita, masyarakat Indonesia. Seni tari ini mulai dikenal berkat lagu-lagu Michael Jackson yang membawa aliran robotik atau gerakan menyerupai robot. Sebuah gerakan menyerupai robot pada lagu yang dibawakan di tahun 1974. Breakdance mulai dikenal karena cita rasa yang berbeda dengan musik-musik zamannya seperti hip hop, pop, R&B, funk, dan disco Amerika. Breakdance itu adalah suatu tarian yang muncul di Bronx, Amerika Serikat sekitar kita tahun 60-70-an yang banyak dilakukan oleh remaja-remaja dari Puerto Rico, dari negara Latin maupun dari negara-negara atau keturunan-keturunan kulit hitam. Itu mereka ingin membuat sesuatu yang baru gitu, seperti itu. Akhirnya mulai ramai di seluruh dunia, kemudian lama-kelamaan juga mulai masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 80-an. Mungkin kita tahu pada saat zaman itu memang ramai-ramainya breakdance. Jadi hampir setiap kota di Indonesia itu ada tim breakdance pada tahun 80-an itu. Kemudian sempat mengalami mati suri sekitar tahun 90-an hingga 2000 itu breakdance di Indonesia. Itu memang agak hilang. Dan mulai ramai kembali, muncul kembali sekitar tahun 2005 ke atas. Sampai sekarang bisa dibilang untuk breakdance di Indonesia itu lumayan menggembirakan. Bahkan di dunia malah sangat bagus sekali untuk perkembangannya pada saat tahun-tahun sekarang ini. DJ Colhack adalah pencetus jenis musik yang digunakan untuk gerakan breakdance sampai saat ini. Musik hip-hop dengan beat yang patah-patah atau bisa disebut dengan breakbeat menginspirasi para breaker menciptakan gaya unik dan atraktif. Jauh sebelum Michael Jackson membawakan gerakan spektakulernya seperti moonwalk, ada seorang tokoh yang juga membawakan jenis-jenis tarian seperti Michael Jackson, yaitu James Brown. James Brown membawakan gerakan minimalis yang saat ini berkembang menjadi popping dan termasuk dalam kategori all style dance. Perkembangan tari yang satu ini pun juga berkembang pesat pada zamannya. Bahkan beberapa komunitas mulai terbentuk pada tahun 80-an. Breakdance pada zaman itu sudah seperti fashion di kalangan muda-mudi Amerika. Kebanyakan para breaker yang mempopulerkan breakdance adalah bangsa Afrika yang tinggal di Amerika, atau bisa disebut dengan Afro-Amerika. Komunitas ini paling mendominasi perkembangan breakdance itu sendiri. Kumpulan dari b-boy atau beagle di Malang itu kita ya terbentuk sebenarnya untuk Malang Breaking itu mulai dari tahun 2000-an itu mulai 80-an sebenarnya sudah ada, tapi kemudian mulai terlihat mulai dibentuk dengan yang namanya Malang Breaking itu sekitar tahun 2000-an, 2004, 2005. Kemudian sempat mengalami mati suri gitu sekitar tahun 2006, 2007, 2008 hingga kemudian tahun sekitar 2008, 2009 ke atas itu mulai muncul banyak tim-tim baru di Malang yang akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa makin berkembang. Kemudian tim-tim itu apa aja di Malang Breaking itu? Jadi Malang Breaking itu merupakan suatu kumpulan. Dari kumpulan dari apa? Kumpulan dari banyak macam-macam tim breakdance yang ada di Kota Malang. Salah satunya ada yang namanya
Nighton Crew, Pyramid, terus kemudian ada juga Stallion dan juga ada Flexible Squad, ada Neo, ada macam-macam juga. Ada banyak sekali yang tim-tim di Kota Malang ini. Salah satu gerakan breakdance adalah uprocking yang lahir dan dikembangkan di daerah Brooklyn, Amerika. Kemudian ada gerakan footwork, yaitu gerakan yang menggunakan kaki dan tumpuan oleh tangan seperti gerakan jongkok, namun menghasilkan suatu irama gerakan dalam breakdance untuk menikmati musik DJ. Kemudian ada power move, yaitu gerakan yang berkembang dari gerakan senam lantai seperti backflip, flare, dan wheelmin. Semua gerakan ini adalah gerakan akrobatik dan perlu latihan khusus untuk mempelajarinya. Breakdance sendiri mulai masuk dan dikenal di Indonesia tahun 80-an melalui film Gejolak Kawula Muda. Kemunculan film ini mulai menjadi budaya baru di masyarakat. Namun sayangnya, kegiatan ini sempat menimbulkan jatuhnya korban. Pada zaman itu, gerakan yang paling populer adalah headspin. Banyak anak-anak dan remaja yang meninggal ketika menirukan gerakan ini tanpa pengaman dan pengawasan dari senior. Permasalahan utama pada masa ini tak lain karena belum banyak ahli di bidang breakdance di Indonesia, atau bisa dikatakan penggemar breakdance pada masa itu masih termasuk kategori pemula.